Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Di sini nanti saya ingin bertanya kepada Ibu. Ada 6 masalah yang sudah saya identifikasi di sekolah saya. Ibu sebagai seorang guru yang mana juga saya lihat itu memiliki lembaga pendidikan, pastinya memiliki pandangan yang berbeda ataupun masukan-masukan adanya solusi-solusi yang ingin Ibu berikan kepada kita sebagai guru. Pagi ini saya lagi mengikuti kegiatan PPG ini. Bisa kita mulai, Ibu? Boleh. Oke. Jadi masalah yang sudah saya identifikasi yang pertama itu adalah mengenai motivasi belajar siswa yang rendah. Mungkin ini masa peralihan dari pandemi ke sekarang ya Ibu. Tapi di sini saya ingin bertanya sama Ibu. Menurut pandangan Ibu sendiri gitu, bagaimana sih motivasi belajar siswa ini gitu? Kenapa bisa ada naik, ada turun? Sebenarnya apa gitu Ibu? Oke, kita jawab ya Pak ya. Kita cari dulu arti dari motivasi. Motivasi itu kan sebuah dorongan ya Pak ya, kemauan gitu ya, kemauan dari siswa tersebut, kemauan untuk hadir ke sekolah ya Pak ya. Untuk hadir ke sekolah itu merupakan suatu motivasi atau dorongan yang menjadi awal dia memasuki sekolah itu udah dia mau sekolah, dia mau hadir itu merupakan satu nilai plus untuk anak kita tersebut, anak didik tersebut ya Pak. Kalau cerita motivasi itu seperti dia datang dari rumah ke sekolah itu motivasi dari diri sendiri, dia mau, bukan dipaksa orang tua. Kalau dipaksa dari orang tua tuh bisa jadi dia ke sekolah, di sekolah cuma murung, diam, nggak mau belajar ya Pak ya. Kalau dari diri dia sendiri, bangun pagi dia semangat untuk sekolah, itu termasuk motivasi loh Pak ya. Motivasi dari diri sendiri. Dan motivasi yang udah ada di diri anak tersebut mempengaruhi motivasi dari luar seperti motivasi dari orang tua gitu kan, semangat dari orang tua, yuk nak sekolah. Jadi dia pun jadi motivasi itu dari orang tua menyatu sampai sekolah itu dia dengan bahagia ya Pak ya, bahagia. Kalau anak udah bahagia sampai sekolah itu mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang diberikan di sekolah, apa yang terjadi di sekolah itu berkesan bagi dia, berkesan seperti pelajaran yang dikasih dari guru gitu kan Pak, berkesan dia senang belajar itu, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Selain dari faktor orang tua, berpengaruh nggak Bu itu faktor guru itu sendiri untuk motivasi belajar siswa? Itu sangat ya Pak ya, sangat berpengaruh. Karena kita katakan aja lah, dia di sekolah itu sekitar 5 jam ya Pak ya, 5 jam aja kita bilang penuhnya gitu Pak. Pasti ada interaksi dengan guru ya Pak ya. Gimana ya, penguatan dari guru itu dibutuhkan untuk memacu, untuk menumbuhkan motivasi dia itu belajar, ikut serta, ikut aktif dari pembelajaran yang disampaikan sama guru gitu. Pasti berpengaruh besar Kak, pengaruh dari motivasi dari guru itu. Selanjutnya Bu, kalau di sekolah saya ini saya dapatkan tuh motivasinya rendah. Apakah ada hubungannya dengan metode pembelajarannya gitu? Karena saya lihat juga apakah metode ceramah atau metode yang masih konvensional itu berpengaruh gitu dengan motivasi anak ini. Dengan yang masalah yang kedua sebenarnya juga hampir sama ya Bu ya, dengan membaca anak itu masih rendah gitu. Karena saya gabungkan aja ya Bu ya untuk pertanyaan yang kedua ini dengan pertanyaan yang pertama tadi, membaca dan menulis anak itu masih rendah. Padahal saya mengajar di kelas 5, masih ada anak yang belum bisa membaca. Apakah ini berpengaruh dari motivasi tadi? Dan juga ada pengaruh dari bagaimana guru itu membuat model pembelajaran di dalam kelas. Faktor itu apakah ada berpengaruh atau bagaimana Ibu? Faktor dari media pembelajaran, sarana yang ada di sekolah, sarana dan prasarana itu pasti ya Pak ya, pasti berpengaruh terhadap anak didik tersebut. Seperti minat dia belajar. Ketika bapak atau ibu guru nanti mengajar dengan metode mungkin monoton dengan ceramah aja gitu kan,
anak itu bisa dikatakan dia udah bosan dengan seperti itu, dia udah nggak tertarik Pak. Nah, disitulah tuntutan untuk guru tadi itu, kita harus menciptakan ya, berinovasi, mencari media pembelajaran yang untuk menarik perhatian mereka gitu Pak, menarik perhatian mereka, untuk menarik mereka ikut aktif dalam pembelajaran kita gitu. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, sarana prasarana, udah gitu bagaimana guru menyediakan media-media gitu ya Bu ya. Tadi ada penguatan dan pendekatan ke siswa. Pendekatan ke siswa itu mesti ditekankan Pak. Kenapa? Karena kita mau anak itu bisa, anak itu paham dengan metode materi yang kita sampaikan kan Pak. Tapi hasilnya nggak dapet, ini kenapa ya? Nah di situ kita harus melakukan pendekatan. Ini anak kenapa ya? Kita jangan maunya kita aja. Ini anak kenapa ya? Kita telusuri apakah mungkin saja ada permasalahan di rumah. Nah, di rumah itu bagaimana? Apakah orang tuanya terlalu keras gitu kan Pak? Sehingga anak tersebut karena udah sering dimarah di rumah, sampai sekolah udah malas lah gitu kan. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor penghambat terhadap anak tersebut. Maka pendekatan itu perlu dilakukan oleh kita seorang pendidik Pak pada anak didik tadi. Tapi dari jawaban Ibu ini itu ada sangkutnya juga dengan terpaut dengan masalah saya yang ketiga. Tadi Ibu mengatakan ada anak tadi jadinya mungkin takut atau apa gitu karena orang tuanya marah di rumah, terlalu keras. Memang masalah saya yang ketiga ini yang saya dapat adalah siswa masih merasakan adanya ketakutan gitu Bu dalam berinteraksi dengan guru, baik mau menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan. Jadi dia kayak takut gitu Bu. Coba Ibu bisa nggak kasihkan kita solusi ataupun menurut Ibu lah, pandangan Ibu bagaimana itu? Oke, kalau seperti itu balik lagi kita ke awal tadi ya Pak ya, seperti pendekatan tadi. Pendekatan ke anak itu dalam arti kita cari tahu kenapa ya anak ini mau bertanya takut, mau mengungkapkan apa yang mau dia sampaikan dia takut. Kita melakukan pendekatan tadi. Contohnya seperti ini. Dia ini di rumah gimana ya? Keadaan orang tuanya gimana ya? Taraf ekonominya gimana ya? Gitu kan. Apakah orang tuanya terlalu keras? Atau orang tuanya mungkin melakukan kekerasan fisik kepada dia yang membuat dia itu trauma, sehingga di sekolah dia takut kejadian seperti itu terjadi. Aku malas nih jawab, nanti bapak marah, nanti saya salah jawab, teman ejek, dapat bully dari teman-teman. Itu juga merupakan salah satu faktornya Pak. Dia tuh takut mengungkapkan apa yang ingin dia katakan gitu, apa yang dia rasakan, dia takut gitu Pak. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi memang ada faktor dari orang tuanya juga, faktor dari ekonominya, betul, Bu ya. Terus takut dimarah guru ataupun pernah dibully atau diejek teman gitu Bu ya. Tadi Ibu sempat mengatakan masalah guru itu harus berinovasi, menggunakan model-model pembelajaran yang berinovatif gitu. Itu yang bagaimana sih Bu maksudnya gitu? Kita sebagai guru itu dituntut harus seperti apa gitu di dalam bidang ini? Karena ini juga masalah yang sudah saya identifikasi juga ada seperti itu, bahwasannya guru itu belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan yang tadi atau bagaimana gitu Ibu? Nanti tolong Ibu kasih penjelasan dan kita minta solusi lah dari Ibu gitu. Iya, kita bercerita dengan berinovasi itu berarti kan kita menciptakan hal baru ya Pak ya, hal baru seperti kita di metode pembelajaran, media pembelajaran. Kita cari memang pembelajaran atau tema yang kita jalani ini apa ya, itulah gunanya kita memang harus banyak ini ya Pak ya, banyak cari tahu gitu ya, apa nih yang cocok untuk pembelajaran ini yang membuat anak-anak ini tertarik gitu, kita tarik dulu mereka supaya mereka itu berminat tadi, balik ke minat tadi, jadi kan mereka aktif dalam pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena mereka senang dengan metode yang Bapak beri tadi, dengan inovasi yang Bapak kasih ke mereka gitu. Jadi kalau
supaya guru itu bisa memberikan atau mengimplementasikan model-model pembelajaran inovasi itu apa Bu? Gitu, apakah mereka harus ikut pelatihan atau bagaimana gitu ya Bu? Iya, kalau menurut saya salah satunya boleh juga kita katakan seperti itu, mengikuti pelatihan, kan pelatihan yang kemudian diimplementasikan di sekolah, memang betul-betul dilaksanakan gitu, dilakukan gitu Pak. Jadi kalau masukan dari Ibu lah atau solusi dari Ibu gitu apabila ada kita nih guru kurang mengimplementasikan gitu pembelajaran inovatif ini gitu, apa solusi dari yang bisa Ibu berikan kepada kita gitu? Oke, solusi dari saya kepada guru tersebut, kepada Bapak gitu ya Pak ya, pandai-pandailah kita memang cari. Sekarang kita banyak nih ya udah maju ya Pak ya, searching, cari memang oh ini cocok model ini untuk pembelajaran matematika seperti apa, pembelajaran IPA seperti apa, nah, seperti itu Pak. Oh, jadi kembali lagi kita memang harus zaman sekarang ini ke ini ya Bu ya, digital ya. Kita IT ya Pak IT ya, kita cari searching mungkin ke YouTube iya. gitu. Sangat luar biasa ya Bu ya. Ini juga ada kaitannya dengan yang selanjutnya, yaitu mengenai TIK. Tapi sebelumnya memang ada mengenai soal HOTS nih. Tapi saya ambil dulu yang pertanyaan saya mengenai TIK. Dimana tadi Ibu kan bilang sepertinya itu guru itu memang harus update dengan cari searching di internet, di YouTube, model pembelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan materi ini gitu. Terus bagaimana gitu, kayak di sekolah saya gitu, ada beberapa guru yang saya lihat gitu, saya bukan bilang saya bisa, tapi ada beberapa guru juga yang kayaknya malas gitu memanfaatkan TIK gitu. Sebenarnya apa sih kemudian faktor-faktor penunjang seorang guru itu mau atau tidak maunya menggunakan atau mengimplementasikan TIK itu dalam pembelajaran? Untuk TIK ini kita tidak gimana ya Pak ya, karena sekarang mungkin banyak guru-guru yang sudah lanjut usia ya Pak ya, mendekati pensiun, mungkin mereka udah malas gitu kan, bukan nggak bisa belajar, mungkin udahlah banyak yang muda, nah, itu sementara dia dituntut kan, dia masih mengajar, berarti kan dia dituntut masih ada tanggung jawab, tapi dia udah malas gitu kan, udahlah nggak mau, kurang minat untuk berlatih tadi, ikut latihan mengenai TIK tadi gitu Pak. Dan bisa jadi juga faktor yang mempengaruhi sekolah tersebut tidak menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Mungkin dengan disediakan sarana prasarana yang cukup, mungkin bisa saling membantu gitu kan, untuk guru yang sudah lanjut usia. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang guru-guru yang masih muda, yang masih berkompeten mengenai itu, bisa saling merekrut ya, sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Tapi kadang memang udah malas gitu, udah kamu aja. Nah, itu pengaruh yang mempengaruhi sangat besar dalam hal tersebut. Oh iya, saya setuju sih Bu dengan itu, karena kan walaupun sudah tua tapi kita harus tetap belajar. Iya. Mungkin sarana prasarana yang di sekolah sudah disediakan bisa sambil saling bantu-membantu lah ya, yang muda saling belajar lah bersama-sama gitu Bu ya. Jadi yang terakhir nih Bu, mengenai soal HOTS. Seperti kita ketahui, kita kan sudah tidak LOTS lagi ya, low, tidak berpikir rendah, tapi kita sudah berpikir tinggi gitu. Soal HOTS ini sendiri Bu, menurut Ibu itu yang bagaimana sih gitu? Dan seberapa pentingnya dia untuk siswa? Iya, kita pahami dulu ya Pak ya, garis besarnya mengenai soal HOTS tadi nih ya Pak. Soal HOTS itu adalah soal yang di situ menuntut anak-anak itu bisa berpikir tinggi ya Pak ya, berpikir tinggi. Jadi ini faktor yang mempengaruhi yang Bapak tanyakan tadi ini adalah guru belum begitu memahami apa itu soal HOTS ya kan, bagaimana itu cara pembuatannya, itu salah satu faktornya ya Pak ya, faktor yang mempengaruhi tidak terselenggaranya itu gitu. Sementara kita dituntut kan Pak, dituntut untuk HOTS tadi tersebut gitu. Jadi kita harus ke guru nih, harus memang melakukan pemahaman gimana itu cara soal HOTS itu apa gitu kan, ciri-cirinya bagaimana, memang harus
sosialisasikan lagi seperti itu Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi memang saya sendiri seperti itu sih Bu. Maksudnya seperti masih kurang adanya sosialisasi. Iya. Tapi memang kalau zaman IT atau digital sekarang ini kita bisa cari sendiri ya Bu ya, melalui internet Itu atau dapat bagaimana. belajar sendiri ya Pak ya. Jadi kesimpulannya ini kalau kita ambil adalah bagaimana kita tadi pendekatan ke siswa ya Bu ya, dan juga penggunaan TIK yang sangat perlu. Dengan kita manfaatkan TIK itu, kita cari tahu lah bagaimana metode-metode atau model pembelajaran inovatif tadi juga gitu Bu ya. Mungkin demikian aja Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih nih Bu atas bantuan dan solusi yang udah diberikan kepada kita. Mungkin solusi yang udah Ibu kasih ke kita ini, ke saya, mungkin nanti bisa dijadikan untuk solusi teman-teman juga. Karena masalah ini bukan hanya masalah saya, mungkin ada masalah teman-teman juga. Saya ucapkan terima kasih Bu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mungkin mengganggu waktunya. Ya, Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.